Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan sukses. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pada hari ini, hari yang cerah, hari yang baik, saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan viewer saya yang ada di kolom komentar, juga pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di inbox Facebook. Jadi hari ini kita dalam kondisi santai, cukup di dalam rumah, tapi mudah-mudahan nanti beberapa jawaban saya ini sedikit membawa pesan baik untuk kita semuanya. Teman-teman yang meminta nomor HP saya ya. Jadi karena saking banyaknya teman-teman yang inbox saya, juga kadang ada yang komentar di YouTube untuk meminta nomor HP saya memutuskan untuk nanti akan membuat grup di WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang berminat mengikuti grup yang berkaitan dengan pembahasan ikan, terkhusus nanti akan lebih sering ikan nila dan gurame, juga barangkali ikan lele, silakan teman-teman bisa inbox ke Facebook saya, sekaligus mencantumkan nomor HP teman-teman semuanya. Nanti insya Allah akan saya buatkan grup di situ agar lebih mudah kita berdiskusi tentang perikanan, dan pada akhirnya kita sukses bareng-bareng. Tidak hanya cuma sukses 1, 2, 3 orang, tapi kita sukses bareng-bareng karena saling berbagi pengalaman dan berbagi info tentang ikan. Lalu kemudian teman-temanku semua, pertanyaan yang berikutnya, apa penyebab kematian ikan atau kenapa ikan gampang mati, terutama yang masih kecil? Nah, ini sebetulnya sudah pernah saya bahas ya, tentang penyebab kematian ikan. Penyebab kematian ikan ini sangat banyak, diantaranya adalah faktor lingkungan yang tidak sehat. Semisal kolamnya terlalu keruh atau kolam ini sudah mengandung banyak racun yang disebabkan karena terlalu banyaknya sisa-sisa pakan pelet yang mengendap, yang jadi amonia, kemudian jadi racun. Atau juga bisa jadi ikan mati dikarenakan kurangnya oksigen. Nah, ini ada tandanya. Kurang oksigen ditandai dengan ikan yang selalu naik ke permukaan dan megap-megap. Ini berarti kurang oksigen. Atau bisa jadi disebabkan karena serangan hama atau serangan penyakit. Penyakit-penyakit nila sudah saya bagikan di dalam video saya yang lain. Jadi intinya penyebab kematian nila yang kawan-kawan tanyakan ini sangatlah banyak, dan sebagian atau sebagian banyak sudah saya sharekan di video-video saya yang lain. Silahkan disimak dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Kemudian teman-temanku semua, pertanyaan yang nomor 3 ini sering sekali masuk, walaupun pernah saya jawab juga, tapi masih sering ada pertanyaan yang sama. Kenapa ikan hasil mancing dari parit ya kalau dipindahkan ke kolam ini gampang mati? Nah, ini memang kondisinya berbeda-beda. Nah, kenyataannya saya sering kali mancing, saya tampung di dalam kolam dan nyatanya juga sehat-sehat saja. Namun demikian ini sangat masuk akal apabila ikan yang hasil pemancingan kemudian dipindah dalam kolam ini gampang mati. Saya kira memiliki faktor yang sangat gampang dimengerti. Di antaranya karena ikan yang terkena pancing, dia mulutnya akan rusak. Seringkali rusak, apalagi di saat ikan pancingan ini sudah dalam makannya ya, sudah dalam sampai kerongkongan baru diangkat, tentu akan rusak. Nah, akibat dari kerusakan mulut atau sampai kerongkongan yang sudah rusak, tentu ikan jadi susah makan. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan kemudian tidak makan, kekurangan energi, dan akhirnya mati. Atau bisa juga di dalam penampungan ikan sementara, artinya di saat kita baru mancing ya, kita masukkan ke dalam ember untuk sementara belum dibawa pulang, itu terlalu penuh. Nah, ini kan terkadang seperti itu, kita hanya membawa ember kecil, kita mancing, masukkan ember sementara sampai dibawa pulang, dan di situ bertumpuk berbagai jenis ikan yang berbeda-beda, airnya cuma sedikit. Nah, ini mengakibatkan ikan stres, kekurangan oksigen, sampai ke rumah perjalanan terlalu jauh, akhirnya yang terjadi juga mati. Jadi banyak faktor.
Maka sebaiknya teman-teman semua kalau ingin memelihara ikan itu bagus jangan ikan dari pancingan, namun kita membeli ikan yang betul-betul seger, yang diambil dengan cara diseser atau ditanggok, bukan ikan hasil setrum, bukan ikan diobat, bukan pula ikan yang dipancing. Semuanya dikembalikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kenapa ikan hasil pancingan itu gampang sekali mati. Teman-temanku semua, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 ya. Pertanyaan yang nomor 3 adalah tentang kepadatan tebar atau jumlah penebaran yang ideal untuk kolam. Nah, ini pernah juga saya bahas untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan, pada dasarnya kalau menurut saya per meter ini 50 ekor sampai 60 ekor. Ini dari kecil sampai dewasa ini sudah cukup lah. Jadi 50 ekor sampai 60 ekor ini sampai usia kurang lebih 4 atau 5 bulan ya. Ini masih bisa di ukuran 1 meter isi 50 sampai 60 ekor. Namun memang ada beberapa teknik yang di sini tidak agak berbeda, teknik-teknik modern seperti bioflok dan seterusnya. Tentu ini memiliki takaran yang berbeda pula. Atau misalkan Anda teman-teman semuanya menginginkan pada tebar, namun ini berbeda. Yang saya sampaikan di video saya yang sebelumnya adalah pemeliharaan secara normal-normal saja, paling dibantu dengan aerator ataupun pompa filter. Maka saya sarankan di ukuran 1 meter persegi, yaitu lebar 1, panjang 1, ketinggian 1, maka saya sarankan hanya diisi 50 sampai 60 ekor ikan. Itulah pertanyaan yang nomor 3. Lalu langsung saja kita memasuki pertanyaan yang nomor 4. Ini sering masuk di inbox Facebook. Keunggulan budidaya ikan nila atau gurame atau lele. Nah, ini teman-temanku semua ini tentu akan kaitannya dengan hobi, kaitannya dengan sebuah pengalaman atau sebuah kecocokan ya. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak memaksakan harus sama ya. Kalau untuk saya pribadi, karena saya itu pernah juga berbudidaya lele dan sekarang saya berbudidaya gurame dan nila, maka saya kira masih lebih mudah dipelihara ikan nila ataupun gurame. Dan untuk keuntungan memang untuk jangka pendek itu bisa perputarannya lebih mudah lele, namun sangat tipis kalau menurut saya, kecuali skala besar. Kalau skala kecil saya kira sangat tipis untungnya untuk budidaya lele. Dan saya memilih nila dan gurame itu lebih unggul untuk tabungan, untuk jangka panjang apabila harus dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Kenapa? Karena ikan nila ataupun ikan gurame pakan alternatifnya ini sangatlah banyak. Tidak harus melulu beli. Misalkan yang ada di sekitaran rumah itu sangatlah banyak. Dari daun-daunan ya, misalkan dari yang ada di parit seperti mata lele, azolla, lemna dan seterusnya. Bahkan terkadang kita bisa memberikan nasi-nasi sisa sekedar untuk karbohidrat dan mengganjal perut ikan. Karena pada dasarnya nila ini adalah hewan pemakan segalanya. Jadi untuk saya pribadi, dan menurut pengalaman saya yang pernah berbudidaya berbagai jenis ikan, saya lebih suka berbudidaya nila dan gurame ya. Kemudian pertanyaan yang nomor berikutnya, nomor 6 ya, adalah penggunaan aerator dan filter. Ini sering ditanyakan tentang penggunaan aerator dan filter. Aerator ini dia bukan pensuplai oksigen. Aerator ini hanya penyuplai udara. Udara ini dihembuskan ke air, kemudian menjadi gelembung-gelembung lah. Gelembung itulah yang pada akhirnya menjadi oksigen. Kalau mau oksigen full ya kita tinggal beli tabung oksigen ya. Dan sedangkan pompa filter ini, pompa air ini mengangkat air kemudian dihembuskan kembali beserta airnya. Cara pemakaiannya ini juga masih ada yang bingung, entah belum pernah praktek atau memang tidak tahu latar belakang seperti apa.
Namun perlu diketahui pemakaian antara filter dan pompa air ini berbeda. Pompa air yang saya maksud adalah yang biasa kita lihat di akuarium ya. Kalau aerator ini tidak boleh direndam air. Tidak direndam. Yang direndam hanya selangnya saja, jangan keliru. Dan sebaiknya justru juga tidak terkena air hujan. Ditempatkan di tempat yang aman dari hujan, kemudian dipasang selang, disalurkan ke kolam. Berbeda dengan pompa air. Pompa air yang saya maksud yang seperti di akuarium, ini dicelupkan ke dalam ke dalam air kolam, nanti menyedot air, kemudian ditumpahkan kembali. Bisa melalui filter dulu atau seterusnya. Tapi prinsipnya seperti itu, nyedot kemudian dikeluarkan kembali. Itu pertanyaan yang terkait dengan aerator dan filter. Bagus mana aerator dan filter? Ya melihat situasi kolamnya. Kemudian kalau misalkan ingin lebih banyak oksigen, maka saya sarankan memakai filter ya, memakai pompa dibuat jet venturi. Pernah saya buatkan videonya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah pakan. Nah, pakan ini juga sering menjadi kebingungan. Saya tidak menyarankan satu merek atau merek apalah, bukan berarti seperti itu. Namun di sini saya hanya menyarankan tetap memakai pelet yang berprotein tinggi ya, berprotein tinggi. Kebetulan saya memakai 781. Ini saya kira proteinnya cukup bagus untuk ikan nila dan gurame. Lalu kemudian pakan-pakan yang lain ini harus diimbangi, seperti vitamin dihasilkan dari tumbuhan, dari buah-buahan ya, yang sisa-sisa saja, seperti kangkung sisa, seperti daun ubi jalar, bahkan itu bisa untuk ketahanan tubuh. Kemudian seperti daun kates untuk meningkatkan nafsu makan. Kemudian daun keladi yang mana getahnya ini bisa menyembuhkan penyakit, dan seterusnya. Ini banyak alternatifnya. Jadi soal pakan tidak perlu bingung ya. Kemudian seperti roti, bisakah diberikan kepada ikan? Bisa, namun itu hanyalah karbohidrat. Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini sudah saya tulis, saya simpulkan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang belum puas, silahkan bisa berkomentar nanti di bawah. Namun saya berharap tidak komentar spam, komentar yang bagus. Ya, kritik boleh, namun jangan komentar yang spam ataupun jorok. Dan nanti silahkan yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, silahkan inbox nomor di Facebook saya. Yang Facebook saya namanya Kang Soleh Alfarhan. Profilnya itu foto saya dengan istri itu ya. Silahkan di inbox. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.